Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah berkunjung dan mendengarkan daripada manakib-manakib yang telah kami bacakan. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan manakib, kali ini kita akan membacakan manakib daripada salah seorang ulama Kalimantan, yaitu daripada zuriat Rasulullah SAW, yang sering kita kenal dengan Habib Basiri. Di kalangan umat Islam, khususnya di suku Banjar, Kalimantan Selatan, Habib Hamid bin Abbas Bahashim dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang waliullah yang majzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Dari sebagian manakib Habib Basiri yang dikenal dengan seorang majzub, yakni diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala akal basyariah atau akal kemanusiaan diganti dengan akal rubbaniyah, ketuhanan. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Bahkan masa hidupnya, Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat yang sebagian kalangan yang paham dengan bahasanya. Nah, dari nasab atau silsilah Habib Basiri, secara lengkapnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Hussein bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Akil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad al-Bapaki bin Abdurrahman bin Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahih Mirbad. Beliau seketurunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Pertemuan keduanya adalah sama-sama keturunan dari Muhammad Sahih Mirbad, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah keduanya ini bertemu di Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahih Mirbad. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Ummul Faqih yang bernama Abdul Malik yang hijrah dari Tarim, Hadramaut, Yaman ke India. Sedangkan Habib Basri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basri hidup di zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basri. Sebelum mencapai kubah Habib Basri, beberapa ratus meter sebelumnya, terdapat pula makam ibunda Habib Basri, yakni Syarifah Sya'ana, makam Habib Abbas bin Abdullah Bahashim, suami Syarifah Sya'ana atau ayahanda Habib Basri, justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman Habaib di Basri, seberang sungai di dekat Masjid Jami' Darut Taqwa, Kelurahan Basri, Kecamatan Banjar Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan pada 1822 oleh Haji Mahihasin. Pada tahun 1848, keluarga Habib Basri pernah merehab masjid ini. Versi lain menyebutkan Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Kawan-kawan manakib pendengar setia, Habib Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basri di samping Sungai Baru. Habib Basri pernah berkhalwat beberapa tahun di dalam sebuah rumah atau gubuk kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Basri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian. Beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari, beliau dengan menggunakan gayung
Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai kajian itu sebagai perbuatan tak berfaedah. Padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut. Tak beberapa lama, seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basiri. Saya mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal Habib Basiri tidak kemana-mana. Inilah sebagian dari karomah Habib Basiri yang masyhur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba, perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Basiri. Si pedagang berpikir, tak mungkin Habib Basiri membeli dan membayar harga dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh, tak satu pun barang jualan pedagang ikan tersebut laku terjual. Sementara, pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu habis terjual. Kawan-kawan menakib pendengar setia. Berdasar riwayat, Habib Basiri mempunyai 4 orang anak, terdiri dari 3 orang putri dan 1 orang putra. Dari 1 putra beliau yang bernama Habib Hasan Bahashim menurunkan 1 anak laki-laki bernama Habib Idrus Bahashim dan beberapa anak perempuan termasuk Syarifah Khadijah Bahashim atau Ibu Dijah yang masih hidup. Sedangkan Habib Idrus satu-satunya cucu laki-laki Habib Basiri kemudian menikah 2 kali dan dianugerahi seorang anak. Dari istri pertama yakni Syarifah Raguan Barokbah, Habib Idrus memiliki putri bernama Syarifah Fizria Maryam Banjarbaru, Habib Fitri Hamid Kubah Basiri, Habib Fatur Rahman Bahashim Banjarmasin, dan Habib Fadil Bahashim Samarinda. Sedangkan dari istri kedua, Syarifah Hani Bilfaki, didapat 3 keturunan yakni Habib Ali Bahashim Jakarta, Syarifah Zuraida Bahashim Banjarmasin, dan Habib Fuad Bahashim Banjarmasin. Leluhur Bahashim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar, sedangkan Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada keterangan jelas perihal asal-usul dan di mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut, Yaman, atau ada pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini dan kemudian hijrah ke Nusantara? Satu versi menyebutkan Habib Ahmad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalteng. Keterangan anggota keluarga Bahashim lainnya menyebutkan bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Satu versi lain menyebutkan bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima dan kemudian menurunkan keluarga besar Bahashim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahashim berpandangan bahwa Habib Awad adalah Bahashim tertua paling awal yang datang ke tanah Banjar. Kesimpulannya, bahwa Habib Basiri ini adalah seorang walinya Allah. Kesimpulannya adalah bahwa Habib Basiri ini adalah seorang walinya Allah yang beliau majizub, hingga Kiai Ahmad Zuhdianor yang akrab kita sapa Guru Zuhdi pernah berkata bahwa orang Banjar sebelum ziarah keluar daerah maka ziarahi dulu Habib Basiri karena beliau adalah kuncinya Banjar. Ya, seperti sebelum kita ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, ziarahi dulu kubur Syekh Seman, dan seperti kita ziarah ke Pulau Jawa, ziarahi dulu Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Kawan-kawan manakib, demikianlah manakib daripada Habib Basiri atau yang kita kenal dengan Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dapat kami bacakan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran ataupun manfaat daripada manakib yang kami bacakan. Semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta jiran kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik dalam pembacaan ataupun narasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.